Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersua kembali di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Pendengar semua, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam Kristus manusia lama kita telah disalibkan. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak lagi menghambakan diri kepada yang namanya dosa. Saudara boleh buka di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Sebab jika kita telah menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas di sini bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi milik Allah, saudara-saudara. Kita telah mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah. Jika demikian, mengapa kita masih dapat jatuh di dalam perbuatan yang berdosa? Yakobus mengajarkan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh yang namanya keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Jadi misalnya jika ada seseorang sampai berzina, maka pasti sebelumnya dia telah terlebih dahulu memiliki satu keinginan, satu pikiran untuk berzina. Awalan atau diawali dengan menuruti keinginan daging, dia lalu berzina di dalam hati. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, saudara bisa baca nanti. Karena dia tidak dapat menahan lagi dorongan hatinya untuk berzina, maka dia pun benar-benar melakukan perbuatan itu, saudara. Dimulai dari keinginan daging, lalu keinginan mata, akhirnya keangkuhan hidup. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan dengan jelas, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini intinya kecenderungan kita untuk berbuat dosa apapun juga, hal itu tidak muncul dari mana-mana, tetapi karena kita diseret, kita dipikat oleh keinginan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita tidak usah menyalahkan siapapun. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita punya keinginan untuk berbuat dosa? Lalu apa peranan iblis, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini? Dia hanya dapat mencobai dan menggoda pikiran kita. Iblis hanya bisa menggoda dan mencobai pikiran kita untuk menuruti keinginan-keinginan kita yang berdosa melalui berbagai yang namanya tipu muslihat. Dia berusaha mempengaruhi supaya kita mengikuti keinginan iblis. Sebab apabila keinginan itu dibuahi, sekali lagi, apabila keinginan itu dibuahi atau dituruti, yang melahirkan yang namanya dosa. Dan bila dosa itu matang, yang melahirkan maut. Roma 6 ayat 23. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana iblis mencobai Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Iblis juga bisa pada waktu itu pernah mencobai Yesus. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sebab itu mulai hari ini matikanlah segala sesuatu yang duniawi,
Matikanlah segala sesuatu yang mempunyai keinginan untuk berbuat dosa di dalam diri kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita bisa melakukannya sebab oleh Roh Kudus kita dapat mematikan segala perbuatan daging itu. Mari ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Intinya, kuncinya, mari kita menggunakan kekuatan Roh Kudus untuk melawan keinginan daging. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat malam hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami terus berbuat yang baik. Kami tidak mempunyai keinginan untuk berbuat dosa, tetapi Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kami. Kami akan hidup oleh Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan